Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ruh sayyidina habibina syafi'ina rasulillah dinina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa yu'idul jannah jannah فينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية وسلامة. ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي ثم إلى سيد شرحان محمد الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Bila engkau bab pertama udah selesai, yaitu la ilaha illallah. Kemudian masuk apa yang tercakup, apa yang terkandung
di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya wal malaika alaihimus salatu wassalam wal kutubis samawiyah wal yaumil akhir li'annahu alaihi salatu wassalamu ja'a bitasdiqi jami'i dzalika kullih. Dan perkataan musonif, ucapanku kata beliau, Muhammadur Rasulullah, maka masuk ke dalam makna Rasul. Jadi bagaimana cara memasukkan makna-makna ini ke dalamnya? Melalui lafaz Rasul. Nanti kan ada Adam Rasulullah, Musa Rasulullah, Nuh Rasulullah, Isa Rasulullah. Jadi dari makna Rasul ini akan masuk semua apa yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad saja, tapi iman kepada apa yang disampaikannya, gitu loh. Apa yang disampaikan Rasulullah? Ya termasuk memberitakan tentang keberadaan para malaikat, memberitakan keberadaan nabi-nabi yang sebelumnya, memberitakan tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab dari langit, dan memberitakan tentang hari akhir. Kenapa saya harus mempercayainya? Karena Nabi itu ucapannya selalu benar. Kalau kamu iman kepada Nabi, berarti kamu akan membenarkan semua beritanya. Ya kan? Makanya kemarin saya ada pertanyaan. Kenapa Bib saya harus iman kepada malaikat, hari akhir, kitab suci? Ngapain? Cukuplah saya iman kepada Allah, iman sama Nabi Muhammad, udah selesai. Ngapain pakai ditambah-tambahin lagi? Nah, ini jawabannya apa? Karena membenarkan apa yang dia sampaikan, gitu loh. Nah kalau itu namanya iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi nggak meyakini beritanya. Nah ini namanya nggak iman kalau begitu. Jadi yang membuktikan kamu iman kalau dia itu utusan Allah, kamu membenarkan semua apa yang dia sampaikan, gitu loh. Jadi termasuk mengimani para malaikat, mengimani para nabi, kitab suci, hari akhir, itu termasuk kamu membenarkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, gitu. Kalau kamu nggak iman satu aja, berarti kamu sama aja tidak membenarkan kalau dia itu utusannya. Beda kalau Nabi itu nggak memberitakan itu semua, ya sudah, berarti kamu iman kamu cukup sama Allah sama Rasul, selesai. Karena Nabinya memberitakan, jadi apa yang diberitakan itu harus kamu yakini pula, gitu loh. Yakin adanya malaikat, yakin. Oh, kenapa harus saya yakin? Karena Nabi memberitakannya, dan semua yang diberitakan pasti benarnya. Hah? Nabi nggak boleh nganggur.
Lah iya dong, artinya maksudnya misinya itu nggak hanya membawa perintah sholat, perintah puasa, nggak hanya amal-amal zahir saja gitu loh. Karena Nabi kan datang membawa apa? Syariat, thariqah, hakikat. Lah, syariah yang dibawa itu nggak hanya syariah zahir. Syariah zahir itu apa? Seperti perintah kamu sholat, perintah kamu puasa, perintah kamu haji, perintah kamu jihad, perintah kamu taat sama orang tua, itu perintah zahir semua namanya. Nah, perintah batiniahnya mana? Membenarkan semua yang dia beritakan. Gitu. Itu namanya syariah batiniah. Ada syariah zahiriyah gitu loh. La syakka anna tasdiqa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi risalatihi bihasabi ma dalla alaihi mu'jizatuhu. Tidak ada keraguan sesungguhnya pembenaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan petunjuk mukjizat. Jadi kita membenarkan dia itu utusan Allah dan membenarkan semua apa yang dia sampaikan karena dia dibenarkan oleh Allah dengan adanya mukjizat. Jadi mukjizat itu pembenaran Allah kepada Nabi. Jadi Allah itu ngomong, ini orang ini benar, dia nabi saya. Lah ngomongnya itu nggak pakai ucapan begitu enggak, tapi ngomongnya pakai memberikan nabi sebuah mukjizat, gitu loh. Jadi pemberian sebuah mukjizat itu tanda Allah membenarkan kalau orang ini utusan saya, gitu loh. Ini bukan Allahnya teriak-teriak, percaya ya, saya itu mah. Artinya itu mah berita sama anak kecil yang begitu maksudnya. Kalau berita sama orang yang balik, yang dewasa, cukup Allah memberikan tanda. Dengan tanda mukjizat orang berakal tahu ini utusan Allah. Kenapa? Karena mukjizat itu apa? Apa? Buatan Allah. Mukjizat itu perbuatan Allah yang diletakkan kepada nabinya sebagai tanda. Menghidupkan orang mati itu perbuatan siapa? Membelah rembulan perbuatan siapa? Membelah laut perbuatan siapa? Itu namanya apa? Fi'lullah. Tapi fi'lullah itu diletakkan pada para nabi. Hingga kita percaya ini mesti utusan Allah. Gitu loh. Karena nggak mungkin Allah meletakkan ini kepada yang bukan nabinya. Bukan mukjizat itu perbuatan Nabi, bukan. Nabi nggak bisa belah rembulan, menghidupkan orang mati, nggak bisa. Nabi nggak bisa. Ada orang nggak punya mata, pakai lempung dimasukin jadi. Nabi nggak bisa begitu, mana bisa. Itu semuanya apa? Fi'lullah, perbuatannya Allah. Hanya perbuatan itu diletakkan oleh Allah di tangannya para nabi. Itu tanda pembenaran Allah kepada nabinya. Disebut namanya mukjizat. Allati la hasra, yang jumlah mukjizat itu nggak cuma satu, nggak terhitung, banyak mukjizatnya. La hasra laha, jadi nggak terhitung banyaknya jumlah bilangan-bilangan mukjizat yang diletakkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
wal iqrara bidzalika yastalzimu tasdiqa bi kulli ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam min indillah. Dan pengakuan atas itu menetapkan pembenaran terhadap seluruh berita yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari Allah. Jadi kalau kamu sudah membenarkan, oh ini mukjizat, berarti membenarkan pula semua beritanya berarti pasti dari Allah, bukan karangannya sendiri. Karena mukjizatnya yang meletakkan Allah, berarti apa yang disampaikannya pasti dari Allah. Nanti kalau begini, kalau dia ngomong ini dari Allah, ya mesti dari Allah. Ini dari saya, ya dari saya. Nggak pernah Nabi bikin-bikin yang bukan dari Allah, diaku-akuin dari Allah. Yang dari dirinya diakuin dari, nggak pernah. Nabi ngomong ini dari siapa? Dari saya, ya dari saya. Ada? Ya banyak. Artinya sesuatu yang diajarkan Nabi itu diantaranya apa? Musyawarah. Kenapa Nabi ngajarin musyawarah? Karena untuk menghormati pendapatnya semua orang dan untuk menunjukkan mana yang paling cerdas di antara mereka, dan belum adanya wahyu yang turun, maka adanya musyawarah. Kalau ada wahyu, lah ya masa ada musyawarah lagi ya gimana? Jadi ketika Nabi perang Badar nih, pasukan datang ke Badar, Nabi mutusin istirahat di sini, bangun kemah di sini, kita pasukan di sini. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ini keputusan kamu atau wahyu? Keputusan saya. Tapi nggak ngomong ini dari Allah, enggak, dari saya. Kata sahabat, jangan di sini ya Rasul, nggak pas. Kenapa? Sebelah sono yang dekat air, dekat tempat persembunyian, bisa melihat sisi musuh. Oh gitu, pindah, gitu loh. Jadi yang dari Allah ya diomong dari Allah, yang dari dirinya ya dari dirinya. Ketika dari dirinya, Nabi masih bisa menerima pendapatnya orang lain. Itu namanya musyawarah. Tapi kalau sudah ini wahyu, ya sudah putus. Sahabat nggak berani ngomong. Ya, jadi apapun yang disampaikan Nabi dari Allah, maka kita wajib membenarkannya. Wa min jumlati ma'ata bihi madzukirahuna, dan di antara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa yang disebutkan di sini. Apa diantaranya tadi? Iman kepada para nabi, iman malaikat, iman hari akhir, iman kepada kitab-kitab suci. Kadza ghairu dzalika mimma la yanhasiru. Begitu pula selainnya yang tidak terbatas banyaknya. Apa contohnya? Kalba'si, seperti apa? Seperti kebangkitan, akan dibangkitkannya nanti badan-badannya kembali manusia. Kalba'si li aini hadzal badani la limithlihi. Bukan selainnya yang menyamainya. Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa?
Hah? Bukan badan lain. Ketika manusia hancur, manusia akan dibangkitkan. Yang dibangkitkan wujud baru atau wujud yang lama? Hah? Bagaimana bangkitinnya? Bagaimana membangkitkannya? Wujud yang lama itu nggak bisa hilang. Hah? Kamu dikubur nih, atau kamu dibakar, atau kamu tenggelam. Kalau dikubur jadinya apa? Dimakan apa? Hah? Cacing, dimakan hewan. Hewannya kemana? Cacingnya di situ, apa lari? Cacing itu bisa datang dari jarak 1000 sekilo. Tahu? Datang ya. Jarak 1 kilo bisa datang. Setelah makan, cabut lagi dia. Berarti di tubuh-tubuh cacing, hewan-hewan ini ada bagian tubuhnya manusia. Jadi apa itu? Ya jadi tubuhnya mereka. Kayak ini makan dagingnya sapi lah. Hah? Jadi apa? Sebagian jadi tokai, sebagian jadi ya. Itu sel-sel unsur-unsur yang dimakan itu semuanya yang kelihatannya hancur dikumpulkan kembali oleh Allah. Jadi kalau ibaratnya ente mau melihat film diputar mundur gimana sih? Hah? Yang dari hancur tuh muncul satu persatu sampai jadi satu. Bukan dibikin wujud yang makanya kan ketika Nabiullah Ibrahim minta Allah menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan, nah ini daging burung cacak jadi satu. Maka yang tadi itu dikumpulkan kembali oleh Allah menjadi satu. Begitupun kita. Ente yang udah dibakar jadi abu tersebar ke air, kemana itu? Ya ada di air itu. Allah kumpulkan lagi jadi gitu loh. Makanya dikatakan sini apa? La limithlihi, bukan yang sepertinya, tapi ya dia juga gitu dibangkitkan lagi gitu loh. Hah? Kalau yang sepertinya kan nggak repot. Hah? Dia bikin baru nggak repot. Nah jadi selesai. Itu nggak keren gitu maksudnya loh. Biar keren bagaimana? Yang lama itu Allah kumpulkan. Itu namanya membangkitkan kembali gitu loh. Bukan mewujudkan kembali, bukan. Membangkitkan kembali ya. Yang tadinya sudah hancur makan sono makan, Allah kumpulkan lagi jadi manusia ulang sampai utuh lagi. Ini yang harus kita imani. Lah orang nanya, orang Arab datang bawa tulang di Yasin apa itu? Di akhir surat Yasin apa? Di akhir surat Yasin ada, Muhammad, bagaimana mungkin tulang-tulang ini akan kembali jadi manusia? Nah, kita membenarkan. Hah? Jadi kalau melihat dari apa namanya, dari adatnya, oh ya nggak bisa lah. Oh sudah jadi tulang-tulang, bagaimana mau muncul jadi? Tapi, yang tadinya nggak ada jadi ada gampang ya. Lah iya, apalagi sudah ada barang kita kumpulin lagi, gitu maksudnya. Ini udah ada bahannya, udah tersebar, tinggal kumpulin lagi, selesai.
Kalau sekarang namanya apa? Restorasi. Restorasi. Hah? Restorasi. Direstorasi. Yang udah karateng, dibeningin lagi sampai jadi utuh lagi. Bukan bikin baru, bukan gitu loh. Ini diantara yang kita percayai atas beritanya Nabi Muhammad, gitu loh. Ya, akhirat sama. Hah? Ya, akhirat sama semua. Cara mengolah Wujudnya, iya nanti di akhirat dibikin wujud yang khusus. Wujud yang iya dong. Sebelum sebelum mendapatkan wujud yang khusus itu, wujud yang lama itu kemudian dibangkitkan dan nanti diberikan oleh Allah kekhususan. Nah, pemberiannya di mana? Wallahu a'lam. Apa nanti begitu masuk surga melar, atau begitu nanti menginjak padang mahsyar melar. Wa fitnatil qabri wa adzabihi, dan fitnahnya yang terjadi di dalam kubur. Orang mati dikubur akan mendapatkan siksa, mendapatkan nikmat. Bagaimana udah mati kok ada nikmat, ada siksa? Dari mana dia dapat nikmat, dapat siksa? Hah? Udah tulang belulang begitu, mana nikmatnya, mana siksanya? Bagaimana mau nyiksa tulang-tulang begitu? Jangan pakai adat, gitu dong. Itu apa yang nampak di mata kamu itu fisik, bentuk fisik dunia namanya. Itu fisik yang ada di dunia. Tapi yang dimasukkan ke alam barzah, keadaannya nggak seperti yang kamu lihat di dunia itu. Gitu. Nanti dari alam barzah akan nampak sesuatu yang berbeda. Di barzah mereka mendapatkan wujud yang utuh. Kalau yang dapat nikmat ya ditidurkan dalam keadaan tidur seperti tidurnya para pengantin. Yang diadab ya diadab teriak-teriak tiap waktu di dalam kubur gitu. Kelihatannya ngelosor doang. Dan alam kubur itu hiburan. Alam kubur berarti hiburan. Iya iyalah, kubur di mana? Tapi kan itu pintu untuk masuk alam barzah. Lah alam barzahnya di mana? Nah itu yang kita nggak tahu. Jadi barzah itu tengah-tengah antara pertemuan dunia dan akhirat. Ada yang mengatakan barzah itu awalnya kiamat, awalnya seseorang masuk di alam akhirat itu ya barzah. Ada yang mengatakan barzah itu belum masuk, tapi tengah-tengah antara dunia dan akhirat, tempat transit gitu. Ada yang mengatakan barzah itu ya permulaan alam akhirat. Jadi keadaannya sudah nggak seperti keadaan dunia. Nah kalau mau digambarkan, bagaimana menggambarkan orang yang mati bisa mendapat nikmat, bisa mendapatkan azab? Oh, yang diazab itu bukan lagi seperti azabnya dunia. Yang diazab pada keadaan itu adalah dia merasakan seperti diazab. Yang mendapatkan azab itu dan nikmat masa itu ruhnya, bukan jasadnya. Nanti di neraka baru ruh dan jasadnya. Jadi ruh itu yang disiksa ruhnya itu maknanya buat DP dulu. Itu DP-nya yang dapat ruhnya. Nanti aslinya yang akan dapat ruh dan jasadnya di akhirat.
Nah, bagaimana gambarannya? Seperti orang yang mimpi. Orang yang mimpi itu tubuhnya ngeletak, tidur. Kamu di sampingnya main catur, di sampingnya kamu main HP. Ya nggak dengar dia teriak-teriak, tapi dalam mimpi dia, Masya Allah, yang lari-lari dikejar ular, yang dikejar maling, ya. Bangun keringetan, waduh, ada apa lo? Rame, ngimpinya rame, ini sebelahnya nggak ngerasain apa-apa gitu loh maksudnya. Jatuh beneran. Mimpi jatuh beneran. Iya pas ngepasin aja, ngimpi kencing beneran, itu pas ngepasin. Ya ada yang kencing ya nggak kencing ada, gitu. Ngimpinya kencing, tapi nyatanya nggak kencing ada. Ngimpi terbang ya nggak terbang, lu ngimpi terbang beneran bisa rame. Bos malam ngimpinya terbang, lu mau di kasur doang terbang kemana? Begitupun ngimpi dapat kenikmatan. Waktu ngimpi nikmat, Masya Allah, makan, naik mobil, bareng sama harim-harim, dapat nikmatnya. Tapi jasadnya ngeliat di situ aja nggak kemana-mana, gitu loh. Ini bentuk yang membawa kita bisa percaya bahwa Allah mungkin saja menjadikan yang demikian, gitu loh. Yang keadaannya seperti orang yang bermimpi. Allah jadikan siksaan yang susah. Nanti kalau ngimpi itu pinginnya kan bangun, tapi kadang nggak bisa bangun-bangun gitu. Mimpi kadang kejepit apa aja, tolong nggak bisa. Kalau udah kepepet saya kadang mimpi dalam bahaya, pas sudah kepepet jalan keluar lagi. Kadang, nah, untung. Cuma mimpi, pulang bangun. Berarti otaknya cerdas luar biasa. Orang yang bisa mengingat apa yang dia mimpiin itu cerdas. Bayangin dalam keadaan nggak sadar aja inget, apalagi dalam keadaan sadar, nggak sadarnya aja inget. Ini kalau yang orang banyak udah siap semua, pokoknya udah siap untuk ayo mimpi ya Pak. Nanti kalau kenyataan gitu aja, pas kepepet ngimpi. Barangkali ganti suasana. Umpamanya nggak ada gambaran yang ngimpi gimana? Ya wajib percaya kamu. Artinya Nabi nggak mungkin bohong bahwa akan ada azab di dalam kubur dan akan ada nikmat di dalam kubur gitu. Karena apa yang diomong Nabi itu mesti benernya. Kan udah kita bahas. Bahwa Nabi itu mustahilnya berbohong. Udah kita bahas kan? Kalau Nabi bohong gimana? Hah? Allah juga bohong gitu loh. Lah bohong bagi Allah hukumnya mustahil. Jadi apapun yang diberitakan Nabi tentang adanya azab kubur, nikmat kubur pasti terjadinya. Terus wasirat, akan adanya sirat. Nanti di akhirat manusia akan menyeberangi sebuah jembatan. Kayak apa jembatannya? Wallahu a'lam. Ada yang gambarin jembatannya rambut dibelah 7, setajam silet. Kamu silet aja, rambut dibelah 7, nggak dibelah aja susah ini juga ini. Ini pakai dibelah-belah. Kenapa kok diberitakannya dibelah 7 untuk menggambarkan saking susahnya. Berarti nggak mungkin ada yang bisa, nggak mungkin.
Apabila ada yang bisa lewat, itu rahmatnya Allah. Itu doang. Jadi ini nggak usah pakai latihan di dunia. Gue mau latihan lewat jembatan. Sirkus. Nggak usah latihan, nggak usah. Dikatakan seperti rambut di belatuh itu menunjukkan mustahil ada yang bisa lewat, gitu loh. Lah kok ada yang lewat? Biidznillah. Gimana? Allah lebarkan jalan itu. Serasa dia jalan dengan santai, tanpa kesusahan, tanpa kerepotan. Loh yang susah banget, Allah susahkan malah jalannya. Boleh beritakan sirat itu ada yang larinya seperti apa? Kilat, ada yang sekedipan mata, ada yang kayak kuda, ada yang kayak burung terbang, ada yang kayak orang berlari, ada yang kayak orang berjalan, ada yang ngesot, ada saking dia lama jalannya pelan kayak siput dah, kesut. Ya Allah, kenapa engkau lambatkan aku? Ya Allah, yang lain kok cepet-cepet. Kata Allah, saya nggak ngelambatin kamu, enggak. Wong ente aja yang bikin lambat. Kenapa? Ente bawa bebannya kebanyakan, dosanya kebanyakan, sampai membuat kamu lambat. Saya nggak ngelambatin kamu, enggak. Memilih ngelakuin dosa itu sama aja memperlambat kamu jalan di sirat, gitu loh. Di pilihan kamu memperlambatkan itu, kok saya yang disalahin gitu. Ente yang milih melambatin sendiri, kok saya yang disalahin gitu loh. Wajib dipercaya. Terus mizan, adanya apa? Mizan, timbangan. Manusia nanti akan ditimbang amal baiknya dan amal buruknya. Lah amal itu apa? Amrun ibarah apa wujudi? Hah? Mana wujudnya amal? Lah yang ditimbang apanya? Ya ditimbang. Lah pahala itu apa? Amrun ibarah lah. Bagaimana nimbang amrun ibarah? Lah nanti Allah akan mewujudkannya menjadi sebuah cahaya, atau mewujudkannya menjadi sebuah catatan. Jadi wujudnya cahaya yang berupa amal-amal itu kemudian akan ditimbang, gitu loh. Jadi amal kamu atau pahala amal kamu nanti akan diwujudkan. Begitu pula dosa-dosa yang kita kerjakan akan diwujudkan oleh Allah dan nanti akan ditimbang, gitu loh. Sama kayak ginilah, sama kayak apa? Orang ujian. Kalau ujian dapatnya apa? Nilai. Nilainya mana? Kan poin kan? Nah, maka poin itu bisa diwujudkan, gitu loh. Oh, ini poinnya berapa? 9. Nah, diwujudkan bola 9. Bisa nggak? Nah, bisa aja, gitu loh. Nah, bola itu yang akan dihitung, gitu loh. Akan ditimbang. Entah itu yang bentuknya jelek, yang jelek digambarkan hitam, yang baik digambarkan terang, cahaya. Akan diwujudkan menjadi poin-poin yang nanti akan ditimbang, diambil. Terus setelah adanya sirat, adanya mizan, ada pula haud, telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ulama membicarakan ini. Kalau saya nggak mengetahui adanya ini semua, gimana? Dosa nggak? Hah? Nah, kalau kamu nggak tahu malaikat, dosa.
Kamu nggak tahu adanya nabi-nabi sebelumnya, dosa. Kamu nggak tahu adanya kiamat, dosa. Karena maka itu kewajiban pokok untuk diketahui. Kalau ini cabang-cabangnya, gitu loh. Ada haud, ada sirat, ada mizan, ini cabang-cabangnya. Kok kamu nggak tahu? Ya sudah, nggak ada masalah. Yang penting ketika diberitakan kamu percaya. Oh ya. Oh wow, udah, ya sudah selesai. Kalau diberitain masih nggak percaya. Kalau nggak tahu ya nggak masalah. Kalau dikasih tahu nggak mau. Ya iya nggak mau. Kalau nggak tahu itu nggak terus jadi dosa gitu maksudnya loh. Tapi kalau kamu nggak tahu adanya Allah bagaimana? Nah itu berurusan namanya. Nggak tahu kenabian, nggak tahu malaikat, ini bermasalah. Kenapa? Karena itu rukun agama gitu loh. Iman itu rukunnya agama lah. Iman punya rukun. Kalau kamu nggak membangun itu, sama aja nggak membangun keimanan namanya. Haud itu apa? Haud telaga, telaganya Rasulullah. Telaga ini bersambung. Ada yang mengatakan bukan Kausar. Telaganya bersambung dengan sungai yang namanya Kausar. Itu loh. Sumbernya dari sungai di surga. Nah, telaganya Nabi itu rasanya seperti semua rasa buah-buahan yang ada di surga. Ini telaganya itu, telaga itu danau lah namanya apa sih? Hah? Danaunya itu airnya air jus gitu loh. Jusnya semua minuman di surga, buah-buahan di surga di jus. Nanti mau rasain rasa apa? Ada rasa pisang, ada rasa apel, ada stroberi, ada rasa kurma. Nah, keadaannya bagaimana? Wallahu a'lam. Apa itu nanti dibagi-bagi? Apa itu nanti jadi satu? Wallahu a'lam. Tapi semua rasa buah-buahan surga ada di situ. Ya, sebelum nanti masuk surga nih, haud ini kan ketika orang dibangkitkan dari kubur, seperti kita itu bangkit dari tidur, biasanya apa? Haus. Maka nanti akan digiring ke danau itu untuk minum. Semuanya. Ya enggak lah, hanya umat Nabi Muhammad aja yang dipilih. Nanti enggak semuanya bisa masuk ke situ. Iya. Dan yang setelah minum itu enggak akan pernah lagi lapar dan haus. Coba. Setelah minum air itu nggak pernah lapar dan haus. Nah, umpamanya kok setelah minum masuk neraka bagaimana? Udah, di neraka ya nggak lapar, nggak haus. Cuman angus. Hah? Iya angus. Begitu keluar di brushing dulu, pakai di karbos, bersih, pakaiin baju surga, baru masuk surga. Terus sirat wa syafaat, dan adanya pula syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat di mana Nabi meminta kepada Allah pertolongan untuk hamba-hambanya, untuk umatnya. Jadi permintaan Nabi kepada Allah untuk memberikan keringanan kepada hamba-hambanya, namanya syafaat. Si hamba itu minta tolong, ya Rasulullah, mintain sama Allah dong, saya mau begini, saya mau begini. Maka Nabi minta, ya Allah, ini umatku begini, ya udah kasih. Itu namanya apa? Syafaat. Dan kita harus percaya ini bahwa Nabi diberikan oleh Allah hak untuk meminta. Yang paling agung nanti namanya apa? Syafaatul uzma. Yang
Kenapa kok uzma disebut uzma? Kenapa? Karena syafaat ini hanya dimiliki Nabi Muhammad SAW, dan ini permintaan terbesarnya Nabi. Untuk apa? Menyelamatkan semua manusia. Gak cuman sebagian, tapi semua manusia diselamatkan. Nanti diselamatkan itu maknanya dipindahkan dari padang mahsyar ke tempat yang lain, itu tempat persidangan. Itu yang bisa minta untuk dipindahkan hanya Nabi Muhammad SAW. Semua nabi nggak ada yang berani minta. Umat datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, lah nafsi, udah nanti cari nabi lain aja lah, jangan ke saya udah. Sampai ke Nabi Muhammad, analaha, ta'al sini, ummati. Nabi sujud, minta kepada Allah untuk mereka segera dipindahkan dari padang mahsyar. Kata Allah apa? Ya sudah, bawa, kiring. Maka digiringlah semua manusia untuk pindah dari padang mahsyar. Maka itu namanya syafaatul uzma, dan itu awal namanya maqamal mahmud, awal yang namanya makom yang terpuji, di mana Nabi Muhammad SAW dipuji oleh semua manusia, jin, semua terima kasih, semua Rasulullah terima kasih ya Rasulullah. Gak ada yang gak terima kasih. Kenapa? Mereka gak ada yang tahan di padang mahsyar. Kok bisa dipindahkan? Ini bentuk anugerah yang luar biasa. Maka dia berterima kasih kepada yang bisa memindahkannya dari padang mahsyar ke tempat yang lain. Itu gak cuman orang Islamnya saja, orang kafirnya pun ngucapin terima. Dan syafaatul uzma itu kamu nggak usah minta. Kenapa? Yang kafir dikasih, apalagi ente yang mukmin gitu loh. Kalau mudah-mudahan kita semua dapat syafaatul uzma, mesti nggak ngaji akidah, nggak ngaji kitab akidah sendiri. Karena yang mau diminta bukan syafaatul uzma, tapi syafaat yang lainnya. Karena Nabi itu dikatakan punya 7 macam syafaat lagi yang lain selain syafaatul uzma. Seperti apa? Memintakan ampun orang di neraka, meringankan azabnya, memindahkan mereka, menaikkan derajat orang di surga, dan syafaat-syafaat yang lain. Yang ini yang mau kita minta gitu loh. Kalau kita berada di bagian-bagian itu, mohon Nabi untuk mengangkatnya, mengampuninya, mintain keringanan, mintain kebebasan, mintain naik derajat. Yang tadinya surganya di emper, ya Rasulullah, mau di dalam ya Rasulullah, saya di emper kayaknya gerah banget ya Rasulullah, dipindahin tempat yang lain. Itu loh syafaat yang kita harapkan nanti dari paling sibuk di antara semua manusia hanya Rasulullah orang. Tapi sendirian tapi sendirian ya. Iya, artinya dia yang paling besar pemberi syafaat gitu loh. Walaupun nanti dikatakan ada umat-umatnya yang akan memberikan syafaat-syafaat yang lainnya, tapi Nabi yang paling banyak berjuang untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Walaupun nanti ada seperti diriwayatkan Syekh Abdul Qadir akan ngasih syafaat sekian banyak. Ada lagi wali-wali yang lain ngasih syafaat sekian. Ini kan jumlahnya nggak sebanyak yang diberikan oleh Nabi. Nabi itu paling sibuk, yang lain sibuk nggak sibuk, gitu loh. Artinya yang nanti ngundang itu banyak. Kok satu din lewat, satu ribu tuh, merepotin aja loh orang. Nah, ini terjun lagi, ya Allah, Anda tolongin ya Allah. Gitu loh, tinggal yang diundang siapa, dia ikut sibuk gitu loh. Lah kenalan kamu banyak enggak kira-kira? Kan enggak sebanyak Nabi, misalnya gitu loh. Jadi kenalannya wali-wali itu berapa banyak ya kalau Nabi? Ngurusin antri daging aja udah kayak apa?
Ada yang minta pengecualian, tolongin lah Pak, tolongin. Saya nggak punya kupon tapi pengen daging. Sendirian Iya. Artinya paling sibuk-sibuknya manusia memang. Sibuknya ngapain? Naik, turun lagi, lihat umatnya dari Sirat. Kan Nabi nunggu dari jauh, lihat umatnya jatuh, minta turun lagi, ya Allah, ya Allah, turun lagi, ya Allah. Terus gitu. Walaupun diceritakan malaikat Jibril dan Mikail sudah membentangkan sayapnya untuk apa? Mengamankan umatnya. Tapi kan nggak semuanya kemudian terselamatkan. Ada yang memang mereka memang punya jatah untuk masuk neraka. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya dari hal-hal tersebut. Apa itu? Azab di neraka, nikmat di dalam surga, terus adanya bagaimana manusia akan saling memaafkan, manusia akan saling menuntut. Nanti ada tafsilnya yang menjadi isinya iman kepada hari kiamat itu banyak. Mimma yatulu tadabu'uhu, yang mana terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Wa mufassalun fil kitab wa sunnati wa ta'lifi ulama syariah. Kalau kamu pengen tahu, kamu tinggal baca perinciannya baik dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun dalam karyanya para ulama-ulama ahli syariah. Tinggal dibaca tuh, oh kitab ini nerangin bab ini, kitab ini nerangin ini, ulama ini nerangin bab ini. Artinya masing-masing mengambil bagian untuk menerangkan salah satu dari hal-hal yang memang harusnya diketahui secara terperinci. Kalau di sini diceritakan keluar jalur namanya, gitu loh. Ini yang bukan semestinya dikisahkan di sini dikisahkan panjang lebar. Kita kan cukup bahwa itu ada kisahnya, detailnya bagaimana kamu baca. Di sini kamu cuma diminta bahwa itu harus diimani. Lah hukumnya bagaimana mengimaninya? Hukumnya bukan termasuk rukun, tapi termasuk apa? Furu'ul iman namanya. Jadi kalau sampai kamu nggak tahu bagaimana, ya kamu nggak dihukumi dosa. Jadi wajibnya wajib furu namanya, bukan wajibnya wajib usul. Tapi kalau malaikat, kitab suci, para nabi, hari akhir, ini wajibnya wajib usul gitu loh. Seperti apa? Isra, Mi'raj. Mengimani Isra itu wajibnya dikatakan wajib usul. Mi'raj wajibnya wajib furu. Lah, Mi'rajnya pakai apa? Ada yang mengatakan pakai ruh, ada ruh dan jasad, ada ruh doang. Ini namanya apa? Furu, bukan lagi usul. Jika kamu tahu bagian-bagian ini, ketika ada orang yang berbeda sama kamu nggak merujuk, oh kafir lu. Nanti dulu, yang kafir bagian mananya gitu. Kalau nggak iman Isra Mi'raj, nah bisa kafir gitu. Tapi kalau iman tapi saya nggak percaya kalau pakainya jasad, ya nggak ada masalah, yang penting iman adanya Isra Mi'raj gitu. Ya, itu termasuk di dalam apa namanya, perkara yang masuk di dalam makna Muhammadur Rasulullah. Apa jadi? Iman kepada kitab suci, iman kepada para malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir. 4 nih. Ini kalau di kitab asalnya ini disebutkan paling akhir, di sini disebutkan duluan. Terus baru nanti akan masuk lagi iman kepada sifat-sifat para nabi dan rasul, siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Terus lawannya berapa?
lawannya berapa? 4 lagi. Kedzib, hianat, kitman, baladah 12, ditambah lagi yang jae 1, jadi berapa? 13. Itu yang masuk dalam makna Muhammadur Rasulullah. Jadi semuanya berapa? Semuanya berapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya berapa? 63. Di dalam Risalah Sani 64. Al-Usman 63. Kenapa kok 63? Biar gampang ngingetnya. 63 sesuai usianya Rasulullah. Ya, nanti pembahasan tentang sifat-sifat Nabi yang masuk ke dalam makna Muhammad Rasulullah kita akan bahas yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna biyana naqtarafna wa anana asrafna ala Allah ashrafna wa tub alaina tauba tawsil kulli hauba astur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hilani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma'ina Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tahsi suhdi walhamdulillahi fil badi wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.